Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita ulas latihan ke-72. Misalnya nomor 1. 7. Latihan 72. 72. Hal anta ya bani? La, ana sini. Ya, hal anta ya bani? La, ana sini. Kalau anti berarti? Hal anti ya baniyatun? Baniyah. Terus? La, ana siniyah. Hal anta ya bani? La, ana sini. Atau hal anti ya ba ya bani ya la ana sini ya. Mas Rahmat nomor 2. Al-Halimah Filistoniyatun. Filistoniyatun. Filistiniyatun. Al-Halimah Filistiniyatun. Terus? Hiya Suriyah. Ya. Al-Halimah Filistiniyah, la hiya Suriyah. Salam. Hal anta inda kitabu Faransi. Hal indaka? Saya jangan hal anta. Hal indaka. Hal indaka kitabu Faransi. Kitabun Faransi. Ka ana inda kitab indi kitabun Itali. Nah, ini gunanya latihan biar salah terus dikoreksi terus diingat kesalahannya apa. Oke, anta aja saja. Enggak efektif. Kalau yang jawabannya la kitabi itu Apa? Laki tabi. iya, Apa sih laki tabi? yang tidak buku saya bahasa Italia, la kitabi Italia, Kan saya memilikinya apa terjemahnya? Hindi. Iya. Nah, ini kitabun Itali. Kamu punya buku berbahasa Perancis? Tidak, saya punyanya buku berbahasa Italia. 4. Bova.
Hal darajatuka hamraun la darajati burtuqali. Hal darajati apa? Burtuqali. Masa protokol Burtuqali ya ini. Monas. lanjut Mas Umi Ismail. Hal turidu an tal'abu kuratal qadam ma'ana? La astati'u an al'abu kuratal qadam. Ini udah jago nih pakai ini. Hal turidu antal aba kuratal qadam. La. Tadi apa? Saya tidak bisa main sepak bola. Bersama kaminya. Antal aba. Tadi apa? Antal aba mana ya? Kuratal qadami ma'ana. Terus? La astati'u an al'abu kuratal qadam. Itu langsung kali. Ya, lainnya kan tidak. Tidak, saya tidak bisa. Ini sebenarnya belum dipelajari ya, kalau kalimat, kalau formatnya kayak gini. Yang udah dipelajari itu pakai turidu. Enggak, maksudnya gini, cara kalau yang udah kita pelajari itu gini kalimatnya. Hal tal'abu itu kuratal qadami mana la al'abu. Terjemahnya sama. Saya tidak main gitu. Bukan aja loh, tidak bisa gitu kan. Atau kuratal qadami mana? Maukah kamu main sepak bola sama kami? Tidak, saya tidak main sepak bola. Ya, tidak bisa, tidak mau. Itu. Ini yang udah kita pelajari yang ini. Itu yang pelajaran awal-awal. Kalau pelajaran jangan dilupakan, mantan dilupakan. Ya. Kalau itu hal darajatuka ahmaru salah Ustaz? Harusnya Apa itu kan tadi siapa apa? Hamro'u ya, hamro'u. ya, terus Kalau ahmaru ya salah, daraja kan manas. oh kan. Daraja manas. Amro manas. Anas. Itu Anas. Gak ada yang perbaiki dulu.
Kalau perbaiki silakan perbaiki. Dicerna dulu ya. Kalau yang itu anta ya bani. Nah, Itu nggak usah pakai alif lam lagi, itu biasanya anta lam bani. nggak usah. Al anta ya bani itu. Nanti kalau udah jago baru boleh. Begitu. Ke satu ilmunya. La al-abu kuratul Lanjut 73. Oh iya, luas belum ya? Luas itu apa bahasa Arabnya? Wasi di situ udah ada Ustaz? Ada. Ada mana? besar, kabir. Besar, luas beda. Oh iya belum ya. Luas. Mana yang luas ya? Sandra, ini sepeda merah. Sepeda merah ini milik Ali. Hadhihi darajatu ahmaru hamra'u. Hamra'u ya. Terus Ini sepeda merah. Sepeda merah. Oh, darajatu ahmaru milik Ali. udah belum? Yang ini lupa sih, sepeda darajatu Harusnya berdiri ini di depan kelas. ahmaru Di milik Mau ngerjain nggak? Indah Antum ngerjain langsung berdiri. Sandra. Hadihi darajatun Ro'u, ini sepeda merah. Hadihi darajatu hamra'u jatul hamro hadhihi darajatu li Ali. hadhihi darajatu hamra'u li Ali. Kalau Indah Ali bisa. Bisa. Li sama Indah sama. Tapi digabung itu berarti ya? Indah enggak, tulisnya terpisah. Yang kalau yang Ali. Kalau 5 ya nggak bisa satu huruf sendirian. Oh jadi nyambung ya? Nah, Oh, Indah Ali bisa ya. Darajatu Selamat nomor 2. Ada faslu wasi'. Itu perhatikan tanwinnya. Ada faslun wasihun. Ada Faslun wasi'. terus Faslun wasi'un. kan udah ini kelas yang luas. Berarti ketika disebutkan yang kedua kalinya itu pakai alif lam kelas ini kan jadi. Fi hadal fasli al-wasi atau fil fasli al-wasi. Fil fasli wasi'un. Terus Tolibun wa tolibatun. jamak tulab wa jamaknya talibah
Tolibuna. Tolibat kan perempuan. Tolibat. Belum belajar sih itu. Yang udah tuh talamiz sama tilmizat. Ada faslun wasi'un. Di hadal faslil wasi'i tullabun Fasli al-wasi'i tullabun salam. Hazihi wazatun bayadohu kalau putih Baydo. Baydo hazihi alwazatun baydo al-kabir. Jadi. Ini pokoknya sama dengan yang di atas. Hadihi darajatun hamra. Hadihi wazatun baydo. Terus berikutnya hadihi satu ini Wazatun apa salahnya antum? Salah. alif lam yang keduanya nggak ada. Istighfar masalah. Itu masalah tanwin sama alif lam itu enggak sepele ya. Jadi kan ketika kita sudah sebutkan pakai tanwin hadihi wazatun baydo, dan kedua kalinya itu pakai alif lam hadihi wazatul baydo, kan terjemahan juga beda. Yang pertama kan ini ya angsa putih, ya. Angsa putih ini, nah itu pakai alif lam hadihi wazatul baydo. Itu. Bofa. Hadhihi sayyaratal Jermaniyah. As-sayyarata Jermaniyah. Kenapa pada ini? Polanya sama, ikutin. Hadihi sayyaratun. Jerman apa? Jermaniyah. Enggak, di buku ada. Almaniyah. Almaniyatun. Itu. Antum jangan bilang nggak ada. Almaniyah. Hadhihi sayyarata almaniyah. Apa sayyarata? Hadihi sayyaratun almaniyatun. Hadhihi sayyaratan almaniyatun. Hadihi sayyaratul almaniyatu sari'atun. Kita masih bacanya cuma doma sama kasroh, belum fathah. Kalau ada fathah beberapa aja. Jadi pakai i hadihi. Kenapa? Kenapa nggak langsung darajat itu kan nggak ada depannya, nggak ada ini, Ustaz. Oh, pakai hadihi gitu. Yang keduanya Yang mana enggak? yang mobil produksi Jerman ini cepat. Iya, bisa pakai bisa enggak. Kalau nggak pakai berarti Bener aja. Kalau nggak pakai bener. As-sayyaratu almaniyatu sari'atun. Betul. Gimana mau tekankan gini? Kalau kalimatnya hadihi setelah hadihi isinya apa nakiroh, berarti dia jadi khobarnya. Ini, ya kan, mobil. Ini subjek, mobil, predikat. Ini mubtada, mobil, khobar. Tapi kalau hadihi darajatu, gitu kan, maka itu 1-2 kata itu jadi subjek aja. Jadi mubtada. Mobil ini. Gitu. Mobil ini udah dipahami belum? Sudah.
Antum nanya lagi nggak? Maksudnya mobil ini apa? Kalau anak bilang ini mobil, antum paham kan? Maksud anak ini mobil. Anak nunjuk ke arah dan di situ ada mobil. Ini mobil. Tapi kalau anak bilang mobil ini, terus anak diem, antum paham nggak maksudnya? Kalimatnya difahami maknanya, tapi paham nggak maksudnya apa? Anak mau ngomong apa gitu dengan mengatakan mobil? Belum selesai. Belum selesai kan? Gitu. Kalau anak bilang mobil ini bagus baru selesai. Jadi kalau ini mobil itu kalimat sempurna, tapi kalau mobil ini belum sempurna. Gitu. Ini mobil ya, subjek predikat, mubtada khobar. Mobil ini cuma subjek aja, meskipun dua kata. Gitu. Yo, demi 5. Umi Ismail, ini pisang kuning ini enak. Hadhihi mauzatun safra'un. Hadhil mauzatu al-safra'u lazizun. Lazi, Hadhihi mauzatun safra'u. Hadhil mauzatu safra'u lazizun. Lazizatun. lazizatun. Terus perhatikan hamra'u, sofra'u itu nggak bertanwin. Dipelajari dulu latihan ini. Kalau ada yang belum dipahami ditanyakan. Ustaz, untuk warna yang muannasnya, kenapa dia tidak bertanwin? Ya, yang warna muannas seperti hamro, sofro, khodro dan seterusnya itu tidak bertanwin karena berakhiran alif hamzah. Ini alif hamzah itu tanda muannas selain tanda utuh ya. Jadi caranya gini, kalau antum bingung ya, kadang bertanwin kadang enggak gitu kan. Cara ngapalnya gini, kalau nggak ada alif lam itu isim, kasih tanwin. Itu secara umum kaidahnya seperti itu. Nah, nanti ada kondisi beberapa isim tidak beralif lam tapi tidak bertanwin. Nah, itu dihafalkan. Ya, kayak ini warna gitu kan. Warna muannas, hamro, sofro, baydo, zarqo dan seterusnya itu tidak bertanwin. Terus nama perempuan Aisyatu, Ruqayyatu, Halimatu tidak bertanwin. Terus kayak Ahmadu gitu kan, Ahsanu nama laki-laki ya. Gitu. Yang polanya af'alu tidak bertanwin juga. Itu yang begitu dihafalkan. Gitu. Jadi antum ketika antum dapati isim tidak ada alif lam tapi nggak dikasih tanwin, antum tanyakan ini kenapa nggak dikasih tanwin? Gitu. Itu cara menganalisanya seperti itu. Jadi Ustaz, walaupun kata benda yang sifatnya bertanwin, itu nggak harus bertanwin juga kata sifatnya. Ya, karena ada alasan untuk dia tidak bertanwin. Kita nggak bisa paksakan dia menerima tanwin. Seperti kita nggak bisa memaksa ikan untuk terbang ya. Kecuali di Indosiar.
Lanjut latihan 74, Mas Hendra. Halimatu qalibatul jadidatu. Kenapa nggak dikasih tanwin? Halimah kan perempuan. Iya, halimahnya betul nggak dikasih tanwin. Terus murid barunya? Ada alif lam. Oh, antum kasih alif lam. Ya, bisa sih, cuman belum saatnya. Halimah qalibatun Qalibatun jadidatun. Oh gitu. Gitu. Ya kan yang latihan sebelumnya hadihi ya kan Fatimah hiya tilmizatun jadidatun. Sama polanya Halimah thalibatun jadidatun. Pakai alif lam. Berarti kalau pakai alif lam salah ya Ustaz ya? Bukan salah, belum saatnya. Oh, Antum harus tahu ininya, alasannya, polanya dari mana dapat itu. Jadi gini cara belajarnya gini. Antum udah ngerti yang apa isim itu bisa dikasih alif lam, bisa dikasih tanwin. Gitu kan. Sementara latihan yang antum pelajari polanya itu cuma dikasih tanwin aja, belum ada dikasih alif lam. Ya kan? Hadihi Fatimah hiya tilmizatun jadidatun. Udah ikuti pola itu dulu gitu. Gitu. Meskipun antum tahu tadi kalau mau dikasih tanwin kasih alif lam gitu kan. Gitu. Tapi pola yang ada di buku ikuti dulu aja, taklid dulu lah gitu kan. Yang namanya pemula ikuti pola yang ada gitu loh. Gitu. Tapi bukan berarti salah kalau misalnya dikasih alif lam ya. Gitu. Tapi belum saatnya aja gitu. Gitu. Ini pelatihan ini sebenarnya nggak keluar dari buku ya. Cuman mungkin kosakata ada beberapa yang nggak dikuasai gitu kan. Gitu. Terus ada diimprovisasi gitu kan. Kata sifatnya misalkan cantik, bagus diganti dengan warna gitu kan. Gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, di situ tujuannya apa? Diimprovisasi seperti itu biar maklumat sebelumnya itu bisa digabungkan satu sama lainnya. Gitu. Kalau cuman ikutin pola yang ada di buku gitu kan, udah antum langsung ketemu, nyari di buku gitu kan, langsung ketemu polanya. Gitu. Jadi cuma nyontek aja jadinya kan. Nah, itu kerjanya Durusulugo begitu. Durusulugo itu kasih contoh satu gitu kan, latihan 1 sampai 10, udah aja ngikutin pola itu satu. Gitu. Dan ada testimoninya ya. Ini yang lebih susah dari Durusulugo gitu kan, Baina Yadai. Sistemnya online gitu kan. Ada ceramahnya, itu penjelasannya via video, nanti dikasih latihan link ya. Nah, latihannya gampang, ngikutin pola yang ada. Gitu. Ceritanya selesai satu buku gitu kan. Pas pesertanya ngasih testimoni bisa jawab gitu kan, tapi nggak paham. Gitu, karena cuma niru-niru aja gitu. Gitu. Ya kayak siswa BP gitu kan, tipe soal 1 gitu kan, dikasih 10 soal yang sama tipenya. Bisa dia. Ketika ada di random gitu ada beberapa tipe soal gitu, ngeblank dia. Gitu. Itu karena antara apa materi-materi yang ada nggak digabungkan gitu penguasaannya. Gitu. Jadi kalau antum salah itu kemungkinannya ya kan nggak apa memang kosakatanya ada yang belum dipelajari gitu kan atau gitu kan yang antum kuasai separuhnya materi satu saja materi yang 2-3-nya enggak gitu. Ya atau karena tidak analisa pola yang ada di buku gitu kan gitu kemudian ditiru gitu. Jadi kalau dibaca Halimah at-Thalibatu al-Jadidah bisa, cuman ada tambahan sebenarnya Halimah hiya at-Thalibatu al-Jadidatu. Nah ini pernah ana singgung sebenarnya. Gitu. Makanya dia bilang jangan pakai yang alif lam dulu gitu kan. Karena nanti ada perubahan. Gitu. Ya, Bapak di sini. Berdua, Mas Rahmat. Malaysia. Enggak lah, Malaysia negara. Tapi ya Malaysia. Gimana Malaysia? Ini ya tulisannya. Malaysia. 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 Enggak. Malaysia.
Malaysia. Alif. Oh. Oh iya. Oh iya. Ya min Malaysia. Terus Indonesia. ya Indonesia tuh. Iya, Indonesia tuh. Lah kan iya, Iya. bukan min. Kan keluarga negaraan. Ya. Jadi kadang itu belibetnya bahasa Arab itu gitu kan. Itu kok berubah gitu. Negara Malaysia gitu kan. Jadi apa status kewarganegaraan Malaysiun atau Malaysia tuh. Gitu. Sama kayak anak-anak ngapalin surat Al-Qadar gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Oh lailatul diralat lah kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu. Kayak gitu kan dikasrokan harus didomakan gitu kan. Gitu. Cuma karena pikirnya cuma kasro aja ya udah dua-duanya lailatul qadri gitu. Kayak gitu. Memang agak susah belajar bahasa Arab itu. Ya kayak bahasa Indonesia gampang, ya kan? Dia dari Malaysia, dia orang Malaysia, tinggal tambahkan orang aja. Iya. Negaranya Malaysia juga. Itu Sedikit ya, bahasa Indonesia itu bahasa tempel. Iya, maksudnya kita nggak perlu ngolah, langsung tempel-tempel aja udah jadi. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab perlu ngolah dulu. Kalau jadi negara Malaysia, kalau orangnya Malaysia gitu. Orang dosen Mesir itu dia belajar bahasa Indonesia cuma 6 bulan udah bisa. Tinggal di Indonesia belajar bahasa Indonesia 6 bulan udah bisa. Oke. Coba TKW ke Arab bertahun-tahun nggak bisa baca kitab, nggak bisa. Salam. Abuka Indonesia wa ummuha Malaysia tuh. Ya. Abuha ada wawunya. Abuha Indonesiun wa ummuha Malaysiatun. Abuki Kan dia. Bufa. Dia jamilatun wa zakiyatun. Kalau yang cantik-cantik itu cepat. Iya. Ismail. Dia pelukis mahir. Dia rasamu mahiratun. Dia rasamatun. Rasamu. Mudah ada kan ya? Udah pernah kan? Juga apa juga?
Aidon. Aidon. Iya, Roksamatun Mahiratun Aidon. Nah, ini serang bebas nih. Mas Hendra. Udah ngerjain belum? 75. Udah. Ya. Gimana Ustaz ya? Nanti nggak ada ini Ustaz. Ya udah, nggak apa-apa. Bacain dulu. Ana Hendra. Ana Indonesia. Anak Indonesia. Ana Amalu fin Najmi Qalibun. Itu mah langsung aja. Anak amal fi bintang pelajar. Oh. Kan nama dia. Antum Hendra, misalnya ada maknanya terjemahin ya ke bahasa Arab. Oh, saya langsung. Ya kan Hendra, misalkan Hendra itu artinya apa gitu. Terus terjemahin ke bahasa Arab gitu kan. Gitu. Kan enggak kan? Saya Hendra kan? Iya. Gitu. Misalkan namanya Dewi gitu kan. Saya ilahatun misalkan. Kan enggak. Dewi aja. Gitu kan. Bintang pelajar aja, nggak usah najem. Oh gitu. Iya. Iya. Terus ta'amu ufaddiluhu lahmun. Oh, suka daging. Ufadilu al-lahma. Al-lahma. Maksudnya ufadilu al-lahma. Ufaddilu al-lahma. Dia mau bilang hobi gitu. Hobinya makan daging. Daging saudara kan tuh. Gimana? Desa tidak rumah. Ya, apa? Sip, selamat. Kalau anaknya pakai ismi boleh Ustaz? Ya bebas. Ya kalau nama ya Ismi gitu kan, nama saya gitu kan. Ya berikutnya mah ya Ana. Ismi Rahmat. Ana Tilmizul Lughatul Arabiyah. Oh ini, saya siswa bahasa Arab. Ana tilmizu al-lughati. Diidofatkan siswa bahasa Arab. Tilmizu al-lughati al-arabiyyati. Atau ana tilmizun fi gitu kan. Fi gitu kan. Fi kelas bahasa Arab, fi fasli al-lughatil arabiyyah. Ya kan saya kan di bahasa Indonesia juga saya siswa di kelas bahasa Arab kan itu kan. Ana tilmizun fi kelas fasli al-lughatil arabiyyah. Terus Yajib an akuna mutamisal ta'lum. Bersemangat ya. Ya, Saya wajib, saya harus ya kan. Yajib an saya harus. tadi yakuna apa? Akuna semangat. Ya, yajib an akuna mutahammisan fi ta'allumi. Sana ada bahasa Arab kan? Fi ta'allumi al-lughatil arabiyyati. Itu mah udah susah sebenarnya. Susah itu. Maksudnya anak tuh pengennya antum ungkapkan tentang diri antum ya dengan materi yang udah dipelajari. Nggak usah sambil googling, nggak usah. Nggak usah. Itu nanti yang pintar Google-nya. Yang pintar Google-nya, yang kan antumnya. Pertama apa? Meskipun antum bisa ungkapkan gitu kan dengan bantuan Google, tapi antum nggak menguasai, nggak mencerna. Ya kan? An akuna, kenapa ada ini dibaca akuna gitu kan?
Iya makanya. Itu maksudnya kalau yang belum dipelajari gitu kan, jangan diungkapkan dalam saat menyusun kalimat. Pokoknya gunakannya karena masih kayak Mas Enda gitu aja, anak Indonesia gitu kan, atau anak Jawi, Zaujati ya kan, Sundawiyah. Yang ada aja kan. Misalkan saya punya berapa anak Indi gitu kan, arba'atu aulad gitu kan. Itu aja. Pokoknya ngomong yang antum bisa aja. Jauh. Jangan Pikirkannya terlalu jauh. salah. Ana alam, ana Indonesia, abi Jawi, wa umi Sundawiyatun. Iya, terus Ana laibun kurotal kodam mumtazun. ana laibun mumtazun fi kuratil qadam. Oh dalam. Iya. Saya pemain handal di sepak bola. Wih, jadi back ya. Iya tinggi ya, cocok. Tukang keeping bola dari depan. Jadi yang di depan tadi apa Ustaz? Tukang nuar kaki orang. Enggak sih, enggak sih. Jadi ana mumtazun. Ana laibun mumtazun. Saya pemain handal gitu kan. Di apa? Di kuratil qadam. Udah masuk masih apa? Bayana udah masuk. Bova. Ana Bofa, ana Balitariyun, ana Tolibul Ilmin Zakiyun, Ana talibu ilmin zakiyun. wa Khalikun Baitun Mahirun. Apa khalikun baik? Khalikun Baitun pembuat rumah. Oh, bukan. Antum yang nemboknya gitu atau yang desain? Ya yang desain ya Nukang. desain yang buat gitu Ustaz. Enggak buat tuh nukang. Yang kebaca nukang gitu Ustaz. Buat juga. Ya, kalau desain tuh ana musammim. Musomim. Ya itu desainer ya, musammimun. Itu. Kalau tukangnya bannaun. Insinyur kali, insinyur tuh. Itu. Insinyur. Muhandis. Insinyur, muhandisun. Muhandisun. Iya arsitektur benar. Iya arsitektur. Ya udah muhandis. Ana muhandis. Muhandisun Mahirun gitu. Iya. Amin. Amin. Bisa nih. Bisa apa? Nerima ini KPR. Umu Ismail. Ismi Endang, ana tholibatun jadidatun. Ana Lampungiyun. Lampung tulisannya Oh Lampung. Lampungiyah. Lampungiyah. Iya kan membuat Lampungiyah tuh. Lampungiyah. Wa ana ya Wana Indonesia. Indonesia Keluarga terus. Iya betul. Nah, terus di Tambun. Baiti di Tambun. Indi Tiflan. Ismu saya punya dua anak laki ya. Indi Ibnani. Ibnani. Indi Ibnani Isnani. Dipakai musana dulu Ibnan ya kan. Dua anak laki-laki, kemudian ditegaskan dengan Isnani. Jadi bukan saya punya dua. Indi Isnani. Dua apa gitu kan. Gitu. Langsung Indi Ibnani Isnani. Kalau Tiflani Kenapa? anak Tiflani itu anak juga bu. Jaringannya gimana Mbak? Tiflani pakai Tiflani itu termasuk anak juga bukan anak. Oh iya bisa ini Tiflani. Cuman kalau menunjukkan anak ya bukan usianya ya gitu. Laki-laki atau perempuan bintun atau ibnun gitu.
Itu anak gitu kan, anak baik laki-laki atau perempuan dengan jenjang usia bebas ya. Tapi kalau indi tiflani berarti anak kecil. Oh, Sama-sama terjemahnya anak, tapi penggunaannya kalau ibn itu anak kayak kita aja bilang berapa anak kamu gitu kan. Ya 2, 3 gitu kan. Ibnun atau jadi bintun. untuk Itu nggak akan bertanya tentang usianya gitu kan. Karena cuma bertanya kelaminnya aja kan. Tapi kalau ini tiflani berarti anaknya masih kecil. indi ibnani isnani. Iya. Ismuhuma Ismail wa Ishaq. Huma tiflani zakiyani wa jamilani. Insyaallah. Dan Insya Allah. Terus Mbak Yana. Ana Indonesia. Ya, ini kayaknya nggak ada suaranya ya. Ada. Ada, oke. Ana Nuriana. Ana Indonesiatun. Ana tilmidatun fil fasli lugatil arabiyah. Adrusu min baiti fi Dipuk. Ibni Wahidah. Jangan Dipuk, Depok aja Mbak. Kita kan iya, sama-sama orang Depok. Indonesia. Depok. Baik. Sudah selesai. Terus Sudah. Parah. Sudah. Lanjut. Sudah Pak Ustadz? Sudah. Sudah. Kita lanjutkan materi kita ya. Sebelum lanjutkan ada pertanyaan nggak terkait latihan sebelumnya? Ada yang masih bingung, ada yang perlu penjelasan ulang? Pak Ustadz, tadi bedanya tilmizatun sama apa tadi? Lihat di kunci jawaban. Tolibah. Bedanya tilmizah sama tolibah apa? Ya. Kalau dulu ya, yang namanya tilmiz itu usianya bisa muda bisa tua. Makanya kalau dibilang misalkan muridnya Imam Bukhari gitu kan, gitu. Jangan dipikir itu usianya anak-anak gitu kan. Itu usianya udah dewasa. Tapi kalau sekarang namanya tilmiz itu usia untuk jenjang TK sampai SMA. Thalib untuk jenjang mahasiswa. Itu sih perkembangan. kalau sekarang ya penggunaannya jadi ada penyempitan itu. Jadi ada pengkhususan untuk tilmiz usia dini sampai SMA. Ya, untuk thalib untuk usia kuliah. Gitu. Oke, nah Ustadz juga paham. Ya sama dengan syekh ya. Syekh di kita penggunanya sekarang ya itu untuk ya orang-orang yang berilmu ya. Berilmu agama itu syekh. Nah, di masa lalu syekh itu bisa orang ulama, bisa orang tua. Gitu. Orang tua maksudnya Orang sudah tua. Orang sudah tua. Orang yang sudah tua. Kalau misalnya orang yang lebih senior dari kita gitu. Enggak tua. Oh, termasuk. Tua. Tua. Tua itu kan usianya udah 50 ke atas. Oh. Itu syekh. Ya sama sih di bahasa Indonesia juga ada yang namanya perluasan makna, penyempitan makna ya. Ameliorasi sama peorasi ya. Yang di frase sifat atau benda itu yang keterangan ketiganya itu pasti kasbun Ustaz ya. Gimana contohnya? Cara. Misal al-qawabiyah, al-iqaliyata, terus ditambahin ahmarun. Ahmar. Enggak terjemahnya apa? Perangko Itali merah. Kalau itu jadi ini mubtada khobar at-tawabi'u. Tawabi'u ya. Al-iqaliyatu. Ini merah ya? Nah, karena mu'annas berarti hamra. Hamra. At-tawabi'u al-iqaliyatu hamra. Yang ditanyakan apa? Hamraunya.
Iya, maksudnya yang terakhirnya tuh Bukan gitu kan ke konsepnya. Konsepnya ini yang hamro ini tidak beralif lam gitu kan, karena dia menjadi predikat. yang mana Ustaz? Yang Hamro. hamronya. Ini kan tidak bertanwin, tidak beralif lam kan. Artinya dia bertanwin sebenarnya, cuma karena tidak bisa menerima tanwin tidak dibaca bertanwin. Ya kan? Nah, alasannya bukan karena dia jadi kata yang ketiga setelah frase sifat atau frase kata benda ya, frase benda. Tapi alasannya karena dia menjadi predikat. Gitu, predikat. Gitu. Ya misalnya kalau di sini kita jadikan sifat lagi atau bi al-italiyah al-hamra'u misalkan. Kata yang ketiga nih, ini belum kenapa dikasih alif lam karena dia masih menjadi sifat untuk atau abi yang beralif lam gitu kan. Berarti objeknya belum predikatnya belum ada. Belum selesai itu ya. Misalkan katsiratun. Dan perangko Itali merah itu banyak. Banyak itu predikat. Gitu. Jadi memang untuk belajar bahasa Arab itu kemampuan antum dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya untuk menganalisa strukturnya subjek, predikat, objek itu perlu itu. Karena kalau enggak ngeblank gitu. Anak jelasin subjek ya di bahasa Indonesia enggak menguasai gitu. Susah. Jadi belajar bahasa mau bahasa sendiri mau bahasa asing tetap harus menguasai tata bahasa Indonesia sama tata bahasa asing. Gitu. Nah kalau ini ya di masa dulu gitu kan zamannya Imam Syafi'i misalnya atau jauh sebelumnya mereka untuk menguasai bahasa gitu kan itu cukup dicemplungkan ke satu kabilah kan bahasa Arab itu banyak ininya kabilah-kabilah yang menggunakannya dan masing-masing kabilah punya dialek sendiri punya kaidah sendiri gitu makanya kaidah bahasa Arab itu banyak karena itu karena kabilahnya banyak gitu. Nah, untuk menguasainya di masa lalu cuma dimasukkannya ke kabilah itu. Beradaptasi, sering dengar, ya, dengar kemudian diucapkan, diulang-ulang, akhirnya menguasai. Nah, kalau sekarang gitu kan, karena nyaris orang Arab sendiri pun belajar seperti kita gitu kan, kita dicemplungkan ke Arab sana juga nggak akan langsung menguasai dengan benar ya. Gitu. Kalaupun menguasai bahasa pasar gitu kan. Ya, artinya mau tidak mau kita harus menguasai tata bahasa Arab. Jadi harus tahu mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu kan. Nah, untuk bisa menguasai itu, berarti fondasi kita di bahasa Indonesia ya untuk menganalisa kalimat, subjek, predikat, objek itu harus bisa. Kalau enggak ya susah gitu. Susah. Gitu. Ya cuma niru paling niru, ya niru juga kadang tepat kadang enggak gitu. Karena kan nggak ngerti konsepnya kan. Di pelajaran apapun ya niru bisa, cuma kalau nggak ngerti konsep gitu. Ada bagian yang perlu ditiru, ada bagian yang tidak perlu ditiru gitu kan. Ada yang perlu dikembangkan, ada yang tidak perlu dikembangkan. Jadi niru juga harus ada kaidahnya kan. Gitu. Artinya kita harus menguasai tata bahasa Indonesia agar kita bisa memahami tata bahasa Arab. Karena misalkan kalau anak bilang mubtada gitu kan, pasti ada bingung mubtada dalam bahasa Indonesia itu apa sih ininya? Subjek gitu. Tapi kalau nggak ngerti subjek, bingung juga dijelasin. Ya, kita masuk ke materi baru. Ya, syaddu al-habl.
Dara al-hiwaru baina Siddiq wa Kamal wa Hasan wa Zakaria. Ya qala Siddiq wa Kamal Pakistani atau Indonesi. Qala Hasan ana Pakistani. Qala Kamal ta'al huna ya Hasan. Qala Siddiq wa Kamal Pakistani atau Indonesi. Qala Zakaria ana Indonesi. Qala Kamal idhhab hunaka ya Zakaria. Qala Siddiq wa Kamal shudda hayya namanya pendek-pendek tapi ya lumayan juga. Mana syaddu al-habl? Ya undur ila as-surah al-khamisah. Perhatikan gambar yang kelima. Ma yaf'al haula al-aulad min al-la'ab yusamma bi shadd al-habl. Wa hadha annahu min al-la'ab sya'a fi Indonesia khasatan fi Yaum al-Istiqlal bahwa Yaum as-sabi asyar min Agustus. Ihtafala al-Indonesi bi Yaum al-Istiqlal bi hada at-tarikh wa qama bi hada an-naw min al-la'ab wa huwa syaddu al-habl. Ma mana syadd al-habl? Berdasarkan gambar ini apa? Syadd al-habl. Perlombaan. Ya lomba apa namanya? Tarik tambang. Syad itu tarik gitu kan. Al-habl itu tali. Gitu. Tarik tali kan nggak enak. Terjemahnya benar tarik tali, cuman kan yang tepat tarik tambang. Meskipun yang ditarik bukan tambang lagi. Syad al-habl tarik tambang. Coba kita terjemahkan sama-sama lah biar nggak bingung. Pakistani atau Indonesi? Pakistan atau Indonesia. Kamu orang Pakistan atau orang Indonesia? Ana Pakistani. Saya Pakistan. Ta'al huna ya Hasan. Kemarilah ke samping Hasan. Ke sini. Ta'al huna ya ke sini. Kemarilah ya Hasan. Pakistani atau Indonesi? Ana Indonesi. Ya, idhab hunaka ya Zakaria. Pergilah ke sana ya Zakaria. Nah, pergilah ke sana. Idhab hunaka. Sudah. Tarik. Nah, tarik. Hayya. Ayo. Itu. Ini kan enggak, itu bahasa Sunda. Hayu. Iya. Hayu. Sariun. Hah? Sare. Sanjang. Sariun. Sunda sare. Sama kan? Jawa juga. Jawa sare kan ya? Nggak tahu. Tidur bisa Jawa sare. Sare juga. Jadi Jajan ini berarti kita jajan Arab. Coba kita, ini cara menganalisa. Anak ajarkan. Ketika antum dapat percakapan seperti ini sudah diterjemahkan, ya, apa yang bisa antum simpulkan dari percakapan ini? Pola apa yang bisa antum ambil? Oh, kalau mau nanya gitu kan ke seseorang tentang kewarganegaraannya gitu kan, orangnya
Pakistani au Indonesi. Misalkan ketemu sama Bova, Jawi am Sundawi atau au Sundawi. Gitu. Itu pertanyaan pilihan ya, pakai au gitu kan. Atau ya. Ya. Kalau lengkapnya gini, anta Pakistani au atau am Indonesi. Am. Anta Pakistani am Indonesi. Atau diringkasnya Pakistani atau Indonesi. Berarti kalau yang lainnya istri misalkan ya, ketika suaminya datang gitu, menawarin sesuatu gitu. Ya bahwa amsyai gitu kan. Kopi atau teh. Iya gitu. Itu caranya gitu, cara menganalisa itu. Ya. Antum perhatikan polanya gitu kan. Terus antum copy paste gitu loh. Copy paste. Nah, pas copy paste itu antum perlu jeli. Oh, ini pakai polanya begini kasih tanwin, ya udah ikuti dulu aja pakai tanwin. Jangan improvisasi dulu, jangan. Improvisasi itu bisa dilakukan kalau sudah menguasai kaidah. Baru improvisasi. Tapi kalau belum, udah jiplak aja. Gitu. Jiplak. Nah, terus ta'al-huna, antum bayangin, antum menggunakan ta'al-huna kapan gitu kan? Antum di sana gitu kan? Suruh ke sini, ta'al-huna gitu kan. Gitu. Jadi antum juga harus bisa membayangkan penggunaan ungkapan atau kosakata yang baru. Jadi bahasa Arabnya hidup gitu loh. Kalau cuman ta'al-huna kemari dihafal gitu kan, nggak bayangkan penggunanya kayak apa ya, nggak keluar ketika dapat situasi yang sama gitu kan, gitu, nggak refleks jadinya gitu kan. Gitu. Jadi bayangkan situasinya, penggunanya seperti apa, ketika di situasi yang sama bakal keluar tuh kosakata itu. Kan anak antum di sana suruh ke sini ta'al-huna, istri antum di sana suruh ke sini ta'al-huna. Itu cara belajarnya. Ya, kayak antum misalkan dulu pas sekolah, kuliah belajar bahasa Inggris kan ya. Baca bisa gitu kan. Dengerin paham, ngomong susah, ya kan? Ya. Pasif gitu kan. Karena apa? Karena antum cuma bisa menerjemahkan. Tapi nggak bisa menggunakan. Nah, kalau yang bisa menggunakan, dia pasti menyimaknya bagus gitu kan, menerjemahkannya bagus. Gitu. Karena kalau pengguna bahasa aktif itu, dia pasti melewati fase pasif. Gitu. Tapi kalau yang pasif aja, dia pasti punya kelemahan, nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa itu. Ya, tapi target bahasa cuma dua itu. Jadi pengguna aktif atau pengguna pasif. Bisa berkomunikasi dengan bahasa itu aktif atau cuma paham aja. Gitu. Artinya kalau antum nggak menguasai salah satunya, berarti belum menguasai bahasa itu. Gitu. Sudah, tarik. Bayangkan apa yang ini pakai sudah gitu kan. Gitu. Ya, misalkan narik sesuatu gitu kan, itu narik barang gitu kan, pakai tali, sudah tarik barangnya. Gitu. Hayya, ayo, berarti ngajak gitu kan. Iya. Nah, terus kosakata yang baru ini gitu kan, setelah ditulis terjemahnya, dibayangkan penggunaannya, antum praktekkan gitu. Praktekkan. Ini anak-anak di rumah aja itu ada anak-anak yang senangnya Filipina tuh, Malaysia gitu kan. Ya anak-anak sih mungkin karena mereka belajar bahasa itu untuk digunakan ya gitu kan. Gitu karena memang kemampuan bahasa mereka lagi bagus-bagusnya untuk usia 0 sampai 7 tahun gitu. Itu keluar bahasa Malaysianya, kita kadang nggak ngerti. Jum, ayo. Jum.
Terus ada yang anak tuh yang kedua suka ini Korea, gitu, Korea Selatan. Gitu. Pakai apa? Google Translate itu kan, ya, yang ada voice-nya kan. Coba gitu pengen tahu bahasa Koreanya tidur apa kan? Dia ngomong aja tidur gitu kan. Gitu. Nanti kan keluar tuh Google Translate-nya. Dihafalin sama dia tuh. Gitu. Terus nanti ngajak ngobrol ke Ana kan gitu. Pakai bahasa Korea. Terus Ana artinya apa itu? Tidur. Kayak gitu. Di kosakata sedikit tapi dipraktekkan itu insya Allah bisa dikuasai. Ya prakteknya bisa kalau misalkan bicara nggak ada lawan bicaranya gitu kan, tulis. Gitu. Jadi artinya ketika antum dapat latihan dan anda nggak kasih tugas misalkan bikin kalimat baru gitu, bikin kalimat dari kosakata baru, tetap antum bikin nanti ini nyusun kalimat baru dari kosakata baru. Meskipun anda nggak bikin latihannya, kadang lupa kan ya kata barunya apa aja nih gitu kan minggu ini gitu. Cuman fokusnya terjemahkan pola-pola aja gitu kan. Maka antum tetap bikin kalimat dari kosakata baru itu. Tujuannya untuk menguasai kosakata baru. Kemudian nanti yang satu istabil kama fil mitsalain, ubahlah seperti dalam contoh berikut ini. Ta'ala ya Ahmad, Kamal ta'ala ya Kamal, idhab ya Kamal. Penggunaan ta'al dan idhab. Itu fi'il madi mudhari atau amr? Ta'al, idhab, amr. Ya sama-sama. Yang pertama atau kalimat yang terakhir idhab ya Kamal, Hasan. Ya Hasan. Ya, idhab ya Hasan. Ta'al. Ahmad. Sekarang kita praktek. Ta'al ya Bofa. Ta'an. Bukan, itu kan dia. Ta'al. Sini, jalan. Biar ini kan deh. Ta'al ya Bofa gitu. Itu kan. Bisa ya Bofa. Ila mak'adi kan. Coba antum suruh masalah. Masalah. Idhab. Kemana? Idhab. Ila Fir'auna. Mama. Idhab ila amamil fasmi. Oke. Ya. Suruh balik lagi dia ke mana sebenarnya? Ta'al ya alam. Tuh, tak dekatin dia berarti. Belum duduk kan tuh. Ila kursiun. Idhab bilal kursi. Terus masalah suruh Mas Rahmat. Suruh ke warung aja. Udah agak lama. Izab ila Ustaz. Antum mau disuruh-suruh sama. Ta'al. Iya, Nah, itu dulu. Belum duduk belum. Ta'al kemana nih? Ta'al ya ke orangnya ya. Ya Mas Rahmat. Aduh. Ta'al ya Hendra. Idhab ila babun. Ilal babi. Ilal babi. Iya. Ta'al ya Hendra. Idhab ila kursi. Oke. Salah juga. Malah ada dosen di Libya itu yang ada bahasa Arab tuh lebih ekstrim lagi. Saking pengen menggambarkan gitu kan kosakata itu penggunanya kayak gimana. Kan ada yang nanya gitu kan, mana namanya itu bukan mazzaqo yumaziku.
Itu terus ya hat ya khamsina alf rupiah. Khamsina alf rupiah berapa? 50 khamsina alfa rupiah 50 ribu ya. Kasih saya 50 ribu ya. Dia sama dia gini set ada mazako yumazik. Artinya apa? Itu maknanya mazako yumazik. Uangnya dirobek. Ingat kan jadinya kan 50 ribu. Ekstrim dia. Ya memang harus kayak gitu. Jadi kosakata itu jangan ngenep di hafalan itu. Tapi harus bisa digunakan. Seketika. Langsung ingat dia sama ya. Latihan 2 istakhdim ya au kama fil misalain, gunakan kata au atau ya sebagaimana terdapat dalam dua contoh berikut. Mauza tufaha, mauza au tufaha ya. Pisang atau apel, tufaha bisa nawarin kan. Ahmad atau Ismail, Ismail. Misalkan Mas Hendra tanya, tilmiz atau ustaz? Tilmiz. Anta tilmiz. Ana tilmiz. Basim atau Hasan? Mas Rahmat. Asal aja jawabannya. Huna atau hunak? Misalkan kalimat sempurnanya ya. Misalkan apa ya? Al-mat'am huna ya kan? Au hunak. Ya, restoran atau apa? Rumah makan di sini atau di sana? Salah. Gimana tuh? Ya tadi al-matam huna au hunak. 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 Di sana. Apa? Narjis. Narjis au Fatimah. Misalkan Sodi kotuka Narjis ya kan? Au Fatimah. Teman kamu itu namanya Narjis atau Fatimah? Bufa. Ya, jawab aja asal. Nah. Oh, ya Narjis ya. Narjis. Dan apa Mbak Mu Ismail ya? Mu Ismail. Misalkan apa? Taba'uka Misri Benani. Taba'uki Misri. Bayana, anti ustaza am tilmiza? Tilmiza. Mbak Mas Hendra, apa ya? Nigeri Goni. Nigeri Goni. Ghana ya. Apa ya kata-katanya? Kayak misalkan Toba ya. Toba uka Nigeri am Goni. Oh, Mas Hendra. Nigeri Toba. Nigeri. Itu. Dua anta berapa? Jadi ini bikin kalimat tanya menggunakan au pilihan. Berarti kalimat sempurnanya gini sebenarnya. Ha misalnya apa? Hal anta Ahmad au Ismail. Gitu. Kalimat sempurnanya begitu. Sebenarnya kalau dibikin kayak gini nggak enak sebenarnya. Kita nggak paham maksudnya apa, kecuali kalau memang udah berjalan percakapan gitu kan. Kayak tadi kan mauza au tufahah gitu kan. Berarti kan nawarin jelasnya. Gitu. Kalau konteksnya misalkan hadihi mauza au tufahah, berarti kan harus lihat bendanya gitu kan. Gitu. Jadi artinya menggunakan au gitu kan sebagai di konteks pertanyaan itu bisa digunakan bersamaan dengan hal atau hal au gitu. Misalkan hal anta tilmiz dengan au mudarris. Jawabannya anak tilmiz. Bisa
Misalnya tanya Mas Hendra, hal anta amilun au tajirun? Pegawai atau pengusaha? Pedagang. Amil. Ana Amil. tanya Mas Ahmad. Hal anta tilmidun au ustadun? Ana ilmizu. Terus masalah. Apa ya? Hal anta Menikah atau belum? apa menikah? Merit. Hal anta mutazawwijun Mutazawijun au a'zabu? a'zabu. Mutazawijun au a'zabu. A'zabu. Anak azab. Masih diazab. Pakai zai. Wah, salam. Mancing. Ya, wassalam. Hal anta Gova au Hendra? Anak Hendra. Itu tanya Ismail. Hal anti. Nah, misalnya antum nih pengen ngembangin nih ya, gitu, tapi terbentur kosakata gitu kan, ibu rumah tangga itu apa, gitu. Nah itu boleh tanyain. Gitu. Jadi nggak bisa antum misalkan mengembangkan kosakata yang ada gitu kan, ngotak-ngatik nyari-nyari gitu kan, yang ada aja deh gitu kan, atau antum ya yang ini yang belum antum kuasai antum tanyakan. Kan polanya udah ketahuan tadi kan, hal anta apa. Gitu. Ibu rumah tangga hal anti robbatu al bait. Gitu. Baik. Iya. Au Pekerja. Alamin. Amilatun. Oh, amilatun. Ya, Ismail. Hal anti robbatul bait. Ismail. Hal anti robbatul bait au amilatun? Ana robbatul bait. Nah, misalkan tanya ke Mbak Yana. Al antu robbatul bait. Tilmiza. Tamat buta apa? Iya, tamat betul. Ulangi Ismail. Baik. Hal anti robbatul baiti atau tilmizatun? Ana tilmizatun warobatul bait. Dua-duanya. Dia nggak mau milih dia, mau dua-duanya. Boleh. Jadi, karena au itu gitu kan, bisa milih satu di antara dua atau milih dua-duanya. Gitu. Misalkan gini, penggunaannya kalau milih salah satunya pasti milih salah satunya. Nikahi perempuan ini atau adiknya. Boleh dua-duanya enggak? Nggak boleh salah satunya. Itu jelas pilih salah satunya. Tapi kalau antum misalkan bertamu tawarin mau kopi atau susu, dua-duanya boleh. Malu. Iya, itu fungsi au seperti itu gitu kan. Ada yang namanya al-ibaha, ada yang namanya takhir. Kalau ibaha boleh dua-duanya. Kalau takhir milih salah satunya. Itu makna dari au. Gitu. Jadi kalau tadi nikahi perempuan ini atau adiknya itu pilihan takhir berarti. Tapi kalau milih susu atau kopi yang bisa maknanya pilihan berarti salah satunya atau boleh dua-duanya. Gitu. Itu kalau di bahasa Arab, itu kan bahasa Indonesia mah ya atau ya pilihan. Sekarang Mbak Yana tanya Mas Hendra. Hal anta Sundaniyun au Jawiyun? Sundawi atau Jawi? Jawi. Ya, huwa Jawi. Huwa ana Jawi. Huwa Jawi. Ya takalam bil lughatil Jawi ya. Coba sudah sampai mana materi kita?
Nah, sekarang anak ini kan ya latihannya ya. Latihan di rumah ya. Kerjakan halaman 56. Halaman 56. Latihan 1. Perhatikan perintahnya. Hawil kama fil misalain. Ubahlah seperti terdapat dalam contoh. Hada mudarris. Kemudian hadihi mudarrisa. Berarti perintahnya apa? Mu'annas. Ya, mengubah dari muzakkar ke muannas. Ini latihan yang pertama ya. Tapi kok harganya nggak berubah, Ustaz? Gimana? Harga mudarris, terus harga mudarrisa. Salah itu. Hazihi. Hazihi mudarrisa. Iya. Ini kayaknya banyak salah cetak. Jadi antum bandingkan sama yang PDF-nya. Oh, Gitu. Takutnya ini yang banyak kesalahan. Bener-bener ya. Benar. Ya, latihan 2. Harus dijual murah ya. Hati asilatan wa ajwibatan kama fil misalain. Ubahlah datangkan pertanyaan dan jawaban sebagaimana terdapat dalam 2 contoh berikut ini. Perhatikan dalam tanda kurung Pakistan, Indonesia. Dibikin pertanyaan yang pertama, hal anta Pakistani? Dijawablah ana Indonesia. Jadi yang Pakistannya dijadikan pertanyaan, Indonesia dijadikan jawaban. Oh iya. Gitu. Berarti kalau Misr sama Lubnan, hal anta Misri. Jawabannya lah Lubnani. Iya. Sekarang yang B-nya Pakistan Indonesia. Hal anti Pakistania la ana Indonesia. Berarti apa bedanya dengan pertama? Muzakkar muannas. Nah, kemudian yang 3 menghafal bilangan. Ya, menghafal bilangan 10, 11, 12. Kemudian baca bilangan 7, 10, 3, 11, 4, 12 ditulis saja. Kemudian uktub al-arqam. Ya, simbolnya berapa? Sabah, 7. Tulis simbol 7. Oh. Ya. Latihan 4-nya ya, 4-nya ini kalau mau nyalin aja ya. Latihan menulis ya. Kalau enggak apa-apa, nggak dikerjain juga. Sampai situ aja latihannya. Nah, untuk agenda puasa kita nggak ada agenda bahasa Arab karena kemungkinan ada lomba-lomba di bidang pelajar itu. Jadi sibuk lah ya. Kayak kemarin aja. Jadi tapi latihannya tetap anak kasih latihannya gitu kan. Gitu biar pas nanti ketemu lagi di bulan Syawal nggak banyak materi yang nanti melupakan ya. Ya. Baik, kita tutup materi kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.